Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, inilah 6 perkara yang sering terabaikan ketika sholat. Dalam kitab Nihayatul Zen karya Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasanya ada 6 perkara yang sering diabaikan oleh seseorang ketika mengerjakan sholat. Keenam perkara tersebut memang tidak termasuk rukun dan syarat sholat sehingga tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat itu. Namun, jika diperhatikan, perkara ini akan menjadikan sholat lebih bernilai daripada sekedar menggugurkan kewajiban syariah belaka. Lantas apa saja 6 perkara tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama ialah semangat menjalankan sholat ketika waktu telah tiba. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang jika hambanya bermalas-malasan, apalagi dalam mengerjakan kewajiban sholat. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan penguasa alam, pemilik jagat raya seisinya, memberi rahmat atas segala kehidupan di dunia, sangat berkuasa dan berhak untuk memanggil siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga, termasuk memanggil hambanya yang muslim untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Maka wajar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat hambanya yang tidak menghiraukan panggilannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengapresiasi siapapun hamba yang segera merespon panggilannya. Yang kedua ialah ketika sholat mengosongkan hati dari berbagai kesibukan dunia. Sholat merupakan ruang perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya. Oleh karenanya, sudah seharusnya seorang hamba bersungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa saat meninggalkan urusan dunianya. Jika diperhatikan lebih seksama, sesungguhnya waktu 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dalam sehari dibandingkan 5 kali 5 menit sebagai waktu yang dihabiskan untuk sholat sangatlah kecil. Namun demikian, kebanyakan manusia merasakan yang 5 menit ini sangatlah berat sekali. Yang ketiga ialah khusyuk. Khusyuk bisa diartikan dengan meniadakan berbagai hal yang tidak berhubungan dengan sholat. Lebih jauh lagi, khusyuk juga bisa diartikan dengan menghadirkan segenap rasa dan jiwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski khusyuk tidak termasuk syarat sahnya sholat, namun khusyuk dalam sholat adalah wajib walaupun hanya sebentar saja, sekedar saat takbiratul ihram. Dengan demikian, berpikir segala macam keduniawian dalam sholat sangat dilarang. Adapun jika yang terpikirkan ketika sholat adalah berbagai macam hal keakhiratan seperti surga dan neraka, atau disibukkan oleh masalah fikih yang menggelayuti dalam pikirannya ketika sholat, maka yang demikian itu adalah makruh. Karena berbagai macam kesibukan pikiran ini, neraka, surga, fikih, dan keduniawian menghalangi posisi hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ialah mentadaburi bacaan sholat. Artinya, seseorang yang sholat hendaknya mengerti makna inti dari apa yang dibaca dalam sholat, terutama dalam zikir. Minimal seorang hamba mengerti bahwa bacaan tasbih dan tahmid itu bertujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi penting karena menurut Ashinwani, zikir itu dapat menarik pahala bila mengerti maknanya, kecuali bacaan Al-Quran dan sholawat, karena meskipun tidak mengerti bacaan keduanya, itu tetap akan mendapatkan pahala. Yang kelima ialah selalu mengarahkan pandangan ke arah sujud. Mengarahkan pandangan ke arah sujud ini penting meskipun ia sedang sholat di depan Ka'bah, ataupun orang itu buta atau sholat dalam keadaan gelap gulita, karena hal ini akan menghantarkan hamba pada kehusyuan. Begitu pula dalam sholat jenazah, hendaknya tetap mengarahkan pandangan pada tempat sujud dan tidak menghadapkan pandangan kepada mayit. Yang terakhir ialah berzikir dan berdoa setelah sholat. Berzikir dan berdoa setelah sholat sangat dianjurkan baik secara lirih maupun secara lantang jika dilakukan untuk mengajari orang lain baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Demikian sekilas tentang 6 perkara yang sering terabaikan ketika sholat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.